Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, kapan waktu yang paling tepat untuk melakukan penaburan pupuk pada tanaman bawang merah? Seperti yang kita lihat bersama pada bawang merah ini, karena usianya relatif pendek antara 60 sampai dengan 65 hari bagi yang MDPL-nya di seribuan ataupun di bawah 1000, tapi bagi yang MDPL-nya lebih tinggi itu biasanya umurnya sampai 90 hari. Lalu dalam melakukan penanaman bawang merah ini, petani melakukan penaburan. Terkadang 3 kali dalam satu musim tanam. Nah, biasanya dilakukan pemupukan yang kandungannya NPK. Misalnya pakai Ponska atau pakai NPK jenis-jenis yang lain atau merek yang lain, apa yang 15-15 atau 16-16. Yang jelas bahwa dalam satu siklus itu petani sering idealnya itu 3 kali melakukan penaburan. Nah, teman-teman, apakah ketika melakukan penaburan pupuk di usia misalnya 20 hari, di usia 40 hari, atau di usia 50 hari, apakah ini akan efektif pada penyerapan tanaman kita? Nah, kita ketahui bersama bahwa ketika melakukan penaburan pupuk ini, itu relatif diberikan di atasnya, ditaburkan di salah-salah jarak tanam oleh bawang merah itu. Kalau kita merunut dari segi efektivitas pupuk ini, tentu akan kurang maksimal. Apalagi ketika pupuk yang diberikan itu belum belum unsur tersedia, bukan fast release, masih slow release misalnya, masih butuh perombakan, masih butuh oksidasi. Jadi waktu dilakukan pemberian pupuk ini dengan proses penyerapan akar tanaman itu tidak balance. Nah, lalu bagaimana cara atau metode yang paling tepat untuk melakukan penaburan pupuk ini? Teman-teman semuanya, karena usia bawang merah ini pendek, maka yang paling efektif untuk melakukan penaburan pupuk itu sebelum melakukan penanaman. Jadi, misalnya kita hitung, jumlah pupuk yang akan kita berikan itu 100 kg misalnya. Jadi 2 sak Ponska misalnya atau NPK jenis merek lain. Nah, agar ini NPK ini efektif nanti diserap oleh tanaman kita, maka sebaiknya dilakukan penaburannya itu sebelum penanaman. Agar begitu nanti usia 10 hari tanaman bawang merah kita sudah membutuhkan nutrisi tambahan, si pupuk ini sudah tersedia. Jadi perkembangan vegetatif tanaman kita itu bisa maksimal. Berbeda halnya ketika nanti usia 20 hari kita melakukan pemupukan, tersedia unsur haranya mungkin di 30 hari. Jadi usia 30 hari ini telat gitu untuk mendapatkan nutrisi yang sifatnya di booster tanamannya. Nah, berbeda kalau misalnya dilakukan sebelum penanaman, karena contoh 2 hari sebelum melakukan penanaman bawang merah, pupuk Ponskanya atau NPK 16-16 itu sudah ditabur di areal bedengan. Jadi karena nanti bawang merah ini akan membutuhkan nutrisi tambahan itu antara usia 7 sampai 10 hari ke atas. Dia sudah harus mencari nutrisi-nutrisi tambahan. Kalau baru bertunas itu masih menghabiskan energi ataupun nutrisi yang ada di umbinya. Nah, begitu nanti usia 7 hari ke atas, akarnya sudah mulai keluar agak panjang, nah baru dia menyerap nutrisi.
Kalau nutrisi ini sudah tersedia, tentu progres pertumbuhan dari bawang merah kita ini akan semakin maksimal. Nah, kita lihat bahwa di kebiasaan petani itu kan nanti di usia 20 hari melakukan penaburan. Nanti di usia 30 hari penaburan, usia 40 hari penaburan. Nah, kalau yang usia 20 hari penaburan ini nanti tersedianya itu di usia-usia 30 hari baru maksimal akan diserap. Karena dia butuh butuh perombakan dulu, apalagi kalau pupuknya ini belum berubah menjadi P2O5, belum menjadi K2O, itu butuh dirombak dulu. Kaliumnya, fosfatnya ini butuh dirubah dulu. Nah, begitu. Jadi penting untuk kita pahami ini agar pemupukan kita tidak sia-sia. Jangan nanti yang subur malah rumputnya, gitu. Karena kenapa? Pupuk yang kita berikan ini telat gitu. Bukan tidak ada efeknya, tetap ada efeknya, tapi akan lebih maksimal lagi ketika penaburan pupuk ini dilakukan sebelum tanam. Nah, jangan lupa dalam melakukan penaburan pupuk ini sebelum tanam itu tambahkan pembenah tanahnya. Misalnya asam humatnya diberikan supaya ada yang mengikat. Nah, itu atau zeolitnya misalnya itu dicampur dengan ponskanya atau NPK-nya itu di mixing dulu baru ditaburkan supaya tidak tercuci. Ini jadi penaburan pupuk ini itu rentan sekali itu terjadi pencucian pada saat melakukan penyiraman. Itu tercuci itu. Kenapa? Karena tidak ada unsur yang mengikat. Nah, misalnya kalau kita pakai asam humat atau pakai zeolit, ya itu ada partikel yang mengikat unsur-unsur pupuk ini agar tidak tercuci. Jadi di mixing dulu, baru dilakukan penaburan ke bedengan. Nah, seperti itu. Karena akar bawang merah ini tidak terlalu panjang, makanya jangan terlalu dalam memupuknya. Itu menaburkan pupuknya itu jangan terlalu dalam. Kita bikin barisnya, kita taruh pupuknya ditutup lagi supaya tidak sia-sia kita melakukan pemupukan. Nah, kadang-kadang petani bawang merah juga melakukan pemupukan bawang merah ini asal hambur saja. Makanya yang tepat itu dibuat garis seperti ini di semacam ada lubangnya, pupuknya dimasukkan di situ, ditutup lagi. Nah, itu yang paling efektif sebenarnya. Tapi memang kerjanya ini agak lebih lama dibanding hanya tabur-tabur aja begitu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan pupuk ini supaya bisa lebih maksimal dalam dalam penyerapan akar tanaman bawang merah kita nanti. Lalu kalau misalnya pupuk taburnya ini diberikannya di sebelum tanam, masa-masa vegetatif ataupun generatif nanti ditambahkan apa? Nah, jadi karena yang usia 10 hari misalnya itu kita lakukan pemupukan lagi, pilihlah pupuk-pupuk yang modelnya fast release. Nah, kalau misalnya menggunakan produk-produk dari Pak Tani misalnya ataupun dari Merauke, itu pilih yang kandungan amonium, kandungan fosfatnya, kaliumnya, terus ada kandungan magnesium dan sulfurnya. Jadi 5 kandungan ini itu penting. Jadi NPK-nya ada, magnesiumnya, sulfurnya, plus nanti ada tambahan kalsiumnya. Jadi unsur makro ini sudah sempurna, tapi pilih yang sudah tersedia, sudah teroksidasi. Makanya kalau misalnya kalsium CaO, terus magnesium MgO, sulfur, terus amonium, terus P2O5, terus K2O. Ini adalah unsur-unsur yang begitu sampai ke tanah tidak lagi membutuhkan perombakan, tapi langsung diserap oleh tanaman kita. Nah, nanti di usia 20 hari lakukan lagi penyemprotan, usia 30 hari penyemprotan lagi. Tapi jangan lupa juga tambahkan unsur-unsur organiknya, misalnya pupuk organik cair, atau misalnya pupuk organik hayati. Nah, itu ditambahkan juga agar tanaman kita ini tercukupi juga unsur mikronya.
Itu karena rata-rata pupuk makro itu kan yang sintetik itu tidak ada unsur mikronya. Nah, unsur mikronya nanti kita tambahkan dari pupuk-pupuk organik. Nah, mikrobanya agar tanaman kita tidak terserang moler, tidak terserang bercak daun atau busuk batang itu. Itu kita gunakan tambahan dari pupuk hayati yang ada kandungannya, misalnya ada trichodermanya, ada rhizobiumnya, ada bacillusnya misalnya, terus ada aspergillus nigernya misalnya. Nah, ini mikroba-mikroba yang bisa membantu tanaman kita agar bisa lebih maksimal terlindungi dari serangan-serangan patogen jamur ataupun bakteri. Jadi itu intervalnya 10 hari. Usia 10 hari pemupukan spray pertama, usia 20 hari, usia 30 hari, usia 40 hari. Jadi 4 kali untuk penyepraiannya. Nanti di usia 50 hari kita lihat. Kalau misalnya pembentukan umbinya belum maksimal, nanti boleh ditambahkan pemupukan berikutnya. Nah, ini akan membuat tanaman kita lebih efektif, lebih terserap maksimal nutrisinya. Jadi kadang kita kan heran itu, sudah melakukan pemupukan tabur, sudah melakukan penyemprotan, tapi tanaman kita masih kerdil misalnya. Nah, itu penting untuk kita ketahui juga bahwa serapan nutrisi itu, serapan pupuk itu juga akan maksimal kalau pH tanah kita terjaga. Kalau pH tanah kita misalnya asam, pH-nya 3, pH-nya 4, nah unsur-unsur fosfat kalium ini tidak bisa terserap, unsur kalsium ini tidak bisa terserap. Nah, olehnya pemberian pembenah tanah di awal itu penting untuk menjaga netralnya pH tanah kita sampai ke masa panen. Jadi itu teman-teman. Penyakit itu banyak faktor yang mendasari, diantaranya karena pH tanah asam. Jadi kita udah ngasih mikroba juga yang positif ini, misalnya trichoderma, udah kita kasih tapi masih aja kena moler. Kenapa begitu? Karena yang dominan di situ adalah bakteri ataupun jamur patogen. Nah, inilah yang mendominasi areal perakaran bawang merah kita, sehingga begitu kita tambahkan pun misalnya trichoderma, karena pH-nya asam, trichoderma ini tidak bisa membelah sel, sporanya tidak bisa membelah sel, sehingga rusaklah tanaman kita itu. Makanya penting untuk menjaga pH tanah kita. Berikan penyemprotan garam krosok misalnya sebelum tanam supaya menjaga pH kita itu agar tetap netral. Kalau pH netral, maka imunitas tanaman kita itu akan menjadi kuat. Jadi tidak mudah terserang penyakit. Kalau pH tanahnya kita netral, bawang merah kita ini itu akan lebih maksimal dalam pertumbuhan dikarenakan penyerapan nutrisi itu yang dibutuhkan maksimal. Nah, tapi kalau pH tanahnya asam, unsur besinya tinggi, unsur mangannya tinggi, ini tidak bisa kita memaksimalkan. Nah, penting juga di dalam menggunakan fungisida yang berbahan aktif mangan ataupun zinc, ini penting untuk kita kontrol. Jangan 2 hari sekali melakukan penyemprotan itu karena tanah kita akan semakin asam. Jadi misalnya bahan aktif mangkosep. Mangkosep ini bahan utamanya itu kan mangan dan zinc. Nah, kalau 2 hari sekali kita melakukan penyepraian mangkosep, ini tanah kita akan drop. Nah, makanya diselang. Misalnya hari ini sudah melakukan penyemprotan mangkosep misalnya. Besoknya lakukan penyemprotan kalsium misalnya, magnesium misalnya yang pH-nya relatif lebih basah seperti itu supaya penggunaan mangkosep ini tadi yang berbahan aktif mangan dan zinc itu tidak menjadikan penurunan pH yang drastis pada tanah kita begitu. Nah, kalau sudah balance begitu, insya Allah pertumbuhan bawang merah kita itu akan maksimal. Adapun serangan-serangan hama, misalnya ulat gerayak ini yang sangat meresahkan petani, ini penting pencegahan. Jadi kalau sudah menjadi larva, sudah menjadi ulat itu sudah relatif susah untuk dikendalikan. Makanya pengendalian pertamanya itu menggunakan
bahan-bahan aktif yang bisa memecah telur. Atau bahan aktif yang misalnya membuat si jantan ini menjadi mandul. Nah, saya referensikan satu merek itu yang itu biasanya kami arahkan teman-teman menggunakan Tori. Jadi insektisida Tori itu bahan aktifnya diflubenzuron, itu bisa memecah telur, tidak membuat menetas pada telur penggerek ini kupu-kupu putih atau kaper ini. Jadi telurnya itu yang biasa disimpan atau ditetaskan di ujung daun bawang merah, itu kalau kena diflubenzuron ini akan kering. Nah, jadi tidak jadi menetas. Nah, begitu juga pada kalau kena langsung pada ulat gerayak yang jantan, itu dia bisa membuat enzimnya tidak berfungsi. Jadi dia tidak bisa makan begitu. Nah, kalau kena sama covernya itu bisa membuat mandul. Nah, jadi tidak bisa berkembang biak sehingga nanti menyebabkan berkurangnya populasi dari cover ini yang ada di areal tanaman kita. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau mau itu nanti misalnya dengan bahan aktif diflubenzuron, mereknya itu Tori. Nah, nanti bisa di-searching Tori, atau kalau sudah menjadi ulat itu menggunakan yang klorpenapir. Jadi klorpenapir ini bisa menembus batang dari bawang merah kita karena sudah ada campuran translaminarnya. Jadi translaminar itu bisa menembus batang, sehingga kalau misalnya di batang padi itu atau batang bawang merah kita sudah ada ulat di dalam, itu bisa ditembus, bisa mati ulatnya di dalam. Jadi karena sudah ada campuran translaminarnya sehingga bisa menembus sel-sel atau dinding sel batang bawang merah kita. Jadi ulat yang ada dalam itu bisa teratasi juga. Saya kira begitu teman-teman ulasan kami hari ini. Ingat, kalau mau efektif atau cara yang paling efektif untuk melakukan penaburan pupuk itu sebelum melakukan penanaman. Supaya pupuknya tersedia, akar tanaman sudah tumbuh, sudah menyerap nutrisi, tidak terbuang percuma. Berbeda kalau dilakukan di 10 hari, 20 hari, 30 hari. Ini telat. Efektif sih efektif. Tapi akan jauh lebih efektif kalau pupuk taburnya itu dilakukan sebelum penanaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.